Ya, oke saudara. Kitab Exodus ini, kitab Keluaran itu kitab yang penting saudara. Maka itu saya getol banget pengen membagikan ya. Nah, kita akan mulai dengan doa dulu. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. Tanganmu, jika Engkau turun tangan, maka kami akan percaya bahwa Engkau dapat melindungi kami, terutama jiwa kami dari cengkraman-cengkraman dunia yang jahat. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, tetaplah di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat berbuah, melakukan sesuatu untuk Engkau, siap menerima panggilan-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Musa menerima panggilan-Mu dan bagaimana Engkau dengan sabar membimbing Musa agar untuk menerima suatu misi yang besar, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan Yesus, kami punya permohonan. Pertama, Tuhan Yesus, lepaskanlah kami dari si jahat yang ada di sekeliling kami dan jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tanpa basa-basi lagi kita lanjutkan pengajaran ini sampai ke Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Terakhir Musa melarikan diri ke padang gurun di mana dia membela Zipporah ya. Akhirnya dia menikah sama Zipporah. Nah, di sini dia ada di tempat padang gurun ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, awal yang baru. Musa mungkin sangat bersyukur setelah pembunuhan dan pengasingannya bahwa hidupnya telah menjadi seperti sekarang. Ia tidak lagi menjalani kehidupan sebagai orang asing di Mesir. Ia menggembalakan kawanan domba mertuanya Yitro yang adalah seorang imam. Ia adalah seorang suami dan seorang ayah. Ia pasti berpikir bahwa ia telah mendarat dengan cukup baik dan ia tidak memiliki ekspektasi apapun tentang apa yang terjadi berikutnya. Namun, Alkitab adalah narasi tentang awal yang baru. Karena Alkitab adalah kisah tentang kasih karunia Allah yang sabar, mengampuni, menyelamatkan, mengubah, dan memperdayakan. Saudara, ini artinya apa? Kalau kita telah terima kasih karunia Allah, ya, kita akan merasa Dia telah mengampuni kita, menyelamatkan dan mengubah saudara, dan memberdayakan kita untuk melakukan tugas kita. Kehidupan Musa akan berubah, dan perubahan itu diungkapkan bagi kita dalam 6 kata. Dan malaikat Tuhan, Allah telah menaruh tangannya atas Musa sejak lahir, dan ia masih berniat untuk memakainya. Sekarang sangat jelas bahwa malaikat Tuhan ini bukanlah makhluk spiritual yang acak. Ingat, di seluruh kitab Keluaran, tiang api adalah tanda Allah sendiri. Tanpa kehadirannya, Tuhanlah yang telah bertemu Musa. Jadi bukan malaikat Tuhan saudara, tapi adalah suatu tanda dari Allah sendiri. Musa melihat semak duri yang terbakar dan tertarik karena semak duri itu tidak hangus terbakar. Jadi ia menghampirinya untuk melihat apa yang terjadi. Ia tidak menyangka hidupnya akan berubah selamanya. Tuhan kemudian berbicara kepada Musa dari semak duri dan memberitahu Musa bahwa ia harus melepas sandalnya karena ia berada di tanah suci.
Saudara, ketika saya memikirkan momen ini, ya, saya teringat Petrus di pantai Galilea berpikir bahwa hidupnya sebagai rasul telah berakhir, kembali menjadi nelayan. Namun Yesus bertemu dengannya di pantai itu dan segalanya berubah. Ya saudara, momen sebelum semak duri yang terbakar ini merupakan momen identitas bagi Musa. Akan ia pikir dirinya siapa? Akan ia terus menganggap dirinya sebagai pembunuh pengasingan pria yang sekarang tinggal di Midian? Tuhan akan mengubah cara berpikir Musa tentang siapa dirinya dan apa hidupnya. Tuhan mengingatkan Musa tentang identitas aslinya. Bukan pembunuh, bukan orang buangan, bukan pula gembala. Tidak, identitas aslinya adalah akulah Allah ayahmu, yaitu Allah Abraham. Identitas aslinya adalah keturunan Abraham, anak perjanjian. Anak perjanjian. Sungguh menakjubkan bahwa sebelum semak yang terbakar itu, semaknya itu tidak terbakar. Musa mendengar suara Tuhan dan saat ia berdiri di sana, ia memiliki awal yang baru dan permulaan yang baru. Ia memiliki harapan dan masa depan. Sekali lagi, segala sesuatu bukan karena apa yang telah ia lakukan, tetapi karena identitasnya sebagai anak perjanjian. Karena siapa yang ia dipilih untuk menjadi. Jadi begitulah saudara dengan saya dan Anda. Bukan karena kita adalah orang yang sangat suci, sangat menolong orang, mempunyai tabungan segala macam, kita dipilih oleh Allah, tetapi karena kita ada di dalam Yesus. Saudara, jika Anda adalah anak Tuhan, identitas Anda bukanlah rekam jejak Anda. Saudara, Anda mungkin membunuh ribuan orang. Apakah jika Anda dipilih Tuhan, Anda bisa mengubah identitas Anda sebagai pembunuh? Tidak. Jika Anda anak Tuhan, masa lalu kita, saudara, Anda mau udah di penjara kek, atau mau dulunya nipu orang banyak kek, mau istilahnya mempunyai kesalahan banyak kek, ya identitas Anda bukanlah rekam jejak Anda. Ya, Anda adalah anak perjanjian karena setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, penerima janji-janji kekal Tuhan yang agung. Ingat saudara, tidak tergantung pada rekam jejak Anda masa lalu. Kalau Tuhan sudah memilih Anda, hidup Anda pasti berubah. Oke, saudara, Keluaran 3 ayat 7-8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, Tuhan tidak menganggap kita adalah hamba, tetapi di sini Dia berkata bahwa orang Israel adalah umatku. Ya. Lalu Allah berfirman kepada Musa, inilah sebabnya aku berbicara kepadamu dari semak duri ini. Aku telah melihat penderitaan umatku dan aku telah turun untuk membebaskan mereka. Terjemahan literal. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan bangsa Israel. Mereka bukan sekedar orang Israel. Mereka bukan sekedar orang di tanah asing. Mereka bukan sekedar budak. Mereka adalah umatku, umat Allah. Saudara, salah satu hal yang saya suka melakukan saat mempelajari suatu bagian adalah mencari tema-tema. Ya, saya suka tema-tema yang menelusuri jalannya di kitab suci. Dan frasa umatku adalah salah satu tema dominan di dalam perjanjian lama. Misalnya, umatku berdosa 2 kali, umatku berdosa kepadaku. Ia meninggalkan air hidup dan mencari tanah-tanah yang tidak dapat menampung air dan meminumnya. Semacam kayak gitu. Berkali-kali begitulah cara Allah menggambarkan manusia dan menggambarkan hubungannya dengan frasa umatku. Ya. Kita sekarang adalah umat Allah enggak? Yes. Kenapa? Bukan karena kita orang Israel, tetapi karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu disebut umatku sekarang. Ya.
Umatku digunakan sekitar 58 kali dalam perjanjian lama. Allah terus-menerus mengarahkan kembali umatnya tentang bagaimana mereka berpikir, siapa mereka. Identitas kita, saudara, ya. Dan para penawar Mesir itu tidak tahu siapa orang-orang ini, dan mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Anda lihat, perbudakan Israel bersifat pribadi bagi Tuhan karena mereka adalah keluarganya. Mereka adalah anak-anaknya. Dia memilih untuk menaruh kasihnya kepada mereka. Dia memilih untuk memberi mereka janji-janji yang agung dan berharga. Dan dia tidak akan kehilangan mereka kepada penindasan Mesir. Apa yang sangat dibutuhkan Israel tidak dapat mereka sediakan sendiri. Mereka tidak berdaya untuk mengalahkan Mesir dan menebus diri mereka dari perbudakan. Jika keselamatan akan datang, itu hanya bisa dari Tuhan. Ya. Dan hal yang sama berlaku bagi kita. Saudara, seberapa kaya kita, seberapa terkenal kita, seberapa kita cantik atau ganteng, tetap semua orang dosa memperbudak. Dan kita tidak bisa memiliki kuasa untuk mengalahkannya sendiri. Seperti Tuhan harus turun tangan kepada Israel, dia juga harus turun tangan untuk membebaskan dosa kita. Jadi seperti Tuhan yang turun kepada Musa untuk membebaskan anak-anak Israel, Yesus harus turun ke bumi. Dia harus menjalani kehidupan yang tidak dapat kita jalani, mati dengan kematian yang seharusnya kita jalani, dan bangkit kembali menaklukkan dosa dan kematian. Anda lihat, setiap perjanjian lama ini memberitakan Injil kasih Allah. Jadi Injil tidak hanya ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama sebenarnya sudah ada Injil, saudara, ya. Kasih karunia-Nya, kehadirannya, kuasanya dengan rela ia gunakan demi kebaikan anak-anaknya. Anda tidak pernah lepas dari pemeliharanya jika Anda anak-anaknya. Anda tidak pernah lepas dari janji-janjinya. Anda tidak pernah jauh dari hadiratnya karena Allah memandang kita. Anda hari ini, saya hari ini, dan berkata, inilah umatku, inilah anak-anakku. Dan segala sesuatu yang Anda alami bersifat pribadi bagi Tuhan Anda. Dia peduli. Sama seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya akan peduli kepada anak-anaknya. Tuhan peduli kepada Anda. Dan jika ada kebebasan bagi kita, harapan bagi kita, masa depan bagi kita, itu hanya semata-mata datang dari Tuhan. Keselamatan berasal dari Tuhan. Dan kita memiliki harapan karena Allah memandang tatanya kepada Anda dan saya. Allah memandang dari tatanya kepada Anda dan saya. Berkata, inilah umatku. Saudara, Anda harus melihat tata, saudara. Jika Anda melihat tata betapa maha kuasanya Tuhan kita, seharusnya Anda tidak akan takut lagi. Bagian ketiga, saudara. Jadi tempat di mana kekuatan ditemukan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini, saudara. Saudara, Anda perlu melihat tata, jadi Anda tidak akan takut. Perlu melihat tata. Yeremia melihat tata, Yesaya melihat tata. Saudara, Yesaya pun melihat tata. Yeskiel apalagi dia melihat tata Tuhan. Orang yang telah melihat tata Allah, dia tidak akan takut karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia berkata kepada kita, engkau adalah umatku. Saudara, ketika Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Firaun dan meminta pembebasan para budak Israel, Musa memberikan respon yang sangat bisa dimengerti. Serius, saya nggak bisa apa-apa. Ini bus 6 Tuhan. Saya rasa engkau bermaksud membakar bus 12 di sana tuh, di mana tempat orang lain berada. Siapakah aku ini sehingga aku harus pergi? Mengapa Firaun mau mendengarkanku? Haruskah aku benar-benar kembali ke tempat kejadian perkaraku?
Dan bagaimana orang Israel mau mempercayaku dan mengikutiku? Tuhan, ini mah gak masuk akal. Saudara, jujur saja dari sudut pandang manusia, ini pertanyaan yang sangat logis. Dan dari sudut pandang manusia ini tampaknya rencana yang buruk. Dan ada kalanya bagi kita semua, apa yang Tuhan panggilkan kepada kita, kayaknya bukan yang terbaik bagi kita deh. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan ketika rencana Anda tampak lebih baik daripada rencana Tuhan bagi Anda? Namun ada sesuatu yang gagal dipahami. Musa saat itu menanggapi panggilan Allah dengan jelas. Allah berkata kepada Musa, "Mari, aku akan mengutus engkau." Kata mari sama seperti kata ikutlah aku. Begini Allah hanya mengatakan kata itu, mengingatkan Musa bahwa ia tidak sendirian. Dan ketika Musa bertanya kepada Allah, "Siapakah aku sehingga aku harus pergi?" Entah Anda memperhatikan atau tidak dalam bagian ini, Allah tidak benar-benar menjawabnya. Ia tidak mencoba memompa kepercayaan diri Musa, mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki semua yang dibutuhkan, bahwa ia adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan itu. Tidak, Allah tidak menjawab seperti itu. Kenyataannya Musa tidak memiliki harapan untuk menyelesaikan tugas yang telah ditugaskan kepadanya. Ia tidak memiliki kuasa dalam dirinya sendiri untuk melakukan apa yang telah dipanggil untuk ia lakukan. Itulah tepatnya mengapa Allah berkata, "Aku pergi bersamamu. Aku akan menyertai engkau." Kuasa itu bukan milik Musa. Kuasa itu adalah milik Tuhan. Dan sangat jelas dalam kitab suci bahwa kapanpun Allah memanggil kita, Dia tidak hanya pergi bersama kita, tetapi Dia memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Nanti saya akan kesaksian dikit apa yang saya alami waktu Tuhan panggil saya menjadi guru. Ya saudara, waktu itu saya sekolah, nggak tahu Tuhan bisa tuntut saya sekolah. Pertama kali saya disuruh bikin esai 2000 kata dalam bahasa Inggris. Saya nggak bisa nulis. Kalau untuk dengar, untuk mengerti, saya Inggris sudah bagus. Tapi untuk nulis nggak bisa. Waktu saya antar anak saya ke sekolah Andia, saya ketemu gurunya. Gurunya itu ternyata Master of Theologia dari Filipina. Saya nggak bisa nulis, nggak usah takut. Saya bantu kamu nulis untuk pertama kali. Tapi kamu harus belajar nulis. Sampai sekarang saya jago nulis, saudara. Kenapa? Waktu Tuhan memberikan saya panggilan untuk menjadi guru, untuk menyelesaikan kuliah dulu, saudara. Dia pun menyediakan segala sesuatu yang saya perlukan untuk tamat dulu. Ya, ada lagi banyak hal yang terjadi di perjalanan saya, yang dimana Tuhan lancarkan saya dalam pengenalan akan Dia, saudara. Oleh karena itu saya sangat menghargai panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Bahkan dalam Roma 8 mengatakan kepada Anda dan saya, bahwa jika kita berada di dalam Yesus Kristus, kita sekarang memiliki kuasa yang sama yang berdiam di dalam kita melalui Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus daripada orang mati. Wah saudara, kita memiliki roh yang nanti kita mati akan bangkitkan kita kembali, saudara. Nah, ada buktinya, ada Yesus bangkit, kita juga akan bangkit seperti Kristus Yesus telah bangkit. Betapa membingungkan hal itu. Anda lihat, Allah tahu bahwa kelemahan kita begitu besar, tidak cukup baginya untuk mengampuni kita. Dia benar-benar harus membuka resleting kita dan masuk ke dalam kita melalui rohnya. Atau kita tidak pernah menjadi seperti apa yang seharusnya kita lakukan dan melakukan apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Semangat saudara, kalau orang gak ada roh Allah, kerjaan Alkitab ini saudara, pasti di tengah jalan bawa 1, 2, 3 kali bosan dia tinggalin. Tetapi saya mempunyai kuasa untuk itu. Itu adalah suatu kuasa Roh Kudus saudara. Janji Allah untuk menyertai Musa adalah sebuah jari yang menunjuk pada generasi-generasi mendatang tentang kedatangan Yesus. Allah beserta kita dan kepada karunia roh Allah di dalam kita. Sehingga kita akan tahu seperti Musa bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak melakukan apa yang Allah panggil kita untuk lakukan sendirian. Kekuatan itu berasal dari Tuhan dan Dia ada di dalam kita, untuk kita dan bersama kita. Saudara, kita lanjutkan Keluaran 3 ayat 13 sampai 18. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ego, Emi, ego. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-menurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku dan berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Saudara, aku adalah aku. Jadi Musa sedang mencoba mencari tahu bagaimana panggilan Allah untuknya akan terwujud. Ia ingin mengetahui bagaimana ia harus mengenali Dia yang mengutusnya. Allah telah memperjelas identitas Musa. Kini ia memperjelas identitasnya. Allah berfirman kepadanya, akulah aku yang telah mengutus kamu. Ini adalah nama Allah yang kekal. Nama ini dapat diterjemahkan akulah aku yang telah ada dan akan ada selamanya. Akulah yang tidak berubah, yang membuat perjanjian kekal dengan nenek moyangmu. Aku berdiri bersamamu tanpa perubahan dan kemuliaan yang tidak berubah, dan janji-janjiku bagimu tidak berubah. Allah berjanji bahwa para tua-tua Israel akan mendengarkan Musa. Mungkin mereka akan mengingat janji-janji Allah untuk menjadikan mereka bangsa yang besar dan membebaskan mereka ke tanah mereka sendiri. Namun inilah masalahnya. Dalam cara berpikir Firaun, Tuhan mana yang layak dihormati yang mau mengidentifikasi dirinya dengan para budak hina-hina ini, dan jika ia melakukannya, mengapa ia berpikir sejenak bahwa Firaun akan mendengarkan apa yang ia minta? Anda lihat ada masalah di cakrawala yang hanya akan bersedia Anda hadapi jika Anda percaya bahwa Anda adalah anak pilihan Tuhan yang kekal yang telah menepati perjanjian. Aku adalah Tuhan langit dan bumi, dan Anda percaya bahwa Dia akan menyertai Anda dan melepaskan kuasanya demi kebaikan Anda. Anda lihat, jika Anda ingin mengikuti Tuhan, Anda harus memiliki 2 hal, saudara. Identitasnya dan identitas Anda. Identitas kita apa? Kita adalah di dalam Kristus Yesus, kita adalah umat Allah. Dan Dia adalah Tuhan Maha Kuasa yang duduk di tata. Aku adalah aku. Sebagai anak Tuhan saat ini, Tuhan itu bagi Anda seperti yang Ia katakan kepada Musa. Apakah Anda percaya bahwa Dia adalah seperti yang Ia katakan tentang Anda? Apakah hidup Anda dibentuk oleh kepercayaan yang mendalam akan keberadaannya, karakternya yang tidak pernah berubah, janji-janjinya, kuasanya, dan karunia-Nya? Apakah itu membentuk pikiran dan keinginan Anda, perkataan Anda, pilihan Anda, dan perilaku Anda? Apakah Anda panik ketika melihat masalah di kemudian hari seolah-olah Anda menghadapinya sendirian? Lihat saudara, kitab Keluaran memberitakan kita kebenaran tentang kehadiran Allah. Injil tentang kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Injil tentang janji-janjinya. Injil tentang kuasanya. Semua hal ini mengarahkan kita kepada Yesus Kristus yang datang agar kita mewarisi janji-janji Allah. Hidup dalam hadiratnya dan dimampukan oleh kuasanya. Di dalam Yesus Kristus kita adalah milik Allah. Kita adalah Israel milik Allah. Aku adalah aku, menyertai kita dan untuk kita selama-lamanya, saudara. Oke, kita udah belajar identitas kita dan identitas Tuhan. Oke,
sekarang bagaimana merespon panggilan Tuhan? Dan kita juga harus belajar tentang tangan Tuhan, the hand of God. Keluaran 3 ayat 19 sampai 22. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, ya. Tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Tangan Tuhan. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bagaimana semua ini akan terjadi. Maka Allah membuka bab selanjutnya baginya agar tidak ada yang mengejutkan. Allah tahu bahwa Firaun tidak akan menghormati namanya, kedaulatannya dan kuasanya yang tak terbatas dan tak habis-habisnya. Maka Allah berkata, aku akan mengulurkan tanganku. Saudara, ini adalah salah satu tema besar di seluruh kitab suci. Tema ini sangat menonjol dalam Perjanjian Lama. Tuhan atau tangan Tuhan, the hand of God, digunakan 46 kali dalam Perjanjian Lama. Allah ingin umatnya, yaitu kita, tahu bahwa harapan mereka ada di dalam tangannya yang terulur. Frasa tangan Tuhan merangkum dalam 4 kata teologi, yaitu teologi intervensi ilahi. Tuhan selalu menyela cerita, dia selalu campur tangan demi umatnya, demi Anda dan saya. Gambaran tangannya yang terulur dimaksudkan sebagai jaminan yang menghibur bagi umatnya. Jaminan bahwa dia akan bertindak demi mereka. Di sini dalam kisah yang sedang kita renungkan, dia berjanji untuk mengangkat tangannya melawan Mesir. Ya Tuhan, apa yang akan kita lihat saat Tuhan mengulurkan tangannya untuk membela umatnya? Dia akan melepaskan kuasa yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Mampu melakukan keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan hanya dia sendiri yang mampu untuk melakukannya. Dia adalah sang pencipta. Unsur-unsur dunia fisik menaati perintahnya. Dia dapat melakukan apapun yang dia kehendaki terhadap ciptanya. Saudara, ketika saya membaca tentang apa yang Tuhan lakukan di Mesir, saya langsung teringat pada Tuhan Yesus di dalam perahu di tengah badai bersama murid-muridnya yang gelisah. Dan karena Yesus adalah Tuhan pencipta, yang harus dia katakan hanyalah diam dan tenanglah, maka angin serta ombak pun menaatinya. Inilah siapa Tuhanmu. Dan dia berjanji kepada Musa bahwa mereka tidak akan hanya akan bebas, tetapi mereka tidak akan bebas dengan tangan kosong. Tetapi mereka akan mampu untuk mengambil semua yang mereka butuhkan dari Mesir. Saudara, luar biasa sekali. Lihatlah, tangan Tuhan adalah harapan dan penghiburan kita. 1 Petrus 5 ayat 6-7 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus berkata, seperti Musa di Perjanjian Lama, seperti Israel di Perjanjian Lama, harapan kita ditemukan di tempat yang sama. Ditemukan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terhiburlah. Jika Anda anak Tuhan, Anda hidup di bawah tangan yang kuat. Dia akan mengulurkan tangan dan menemukan Anda di tengah-tengah apa yang Anda takuti, karena dia memelihara Anda. Percayakah Anda? Mengapa Anda harus menanggung semua kekhawatiran Anda sendirian ketika dia mengundang Anda untuk menyerahkannya ke dalam tangannya yang maha kuasa? Saudara, kalau Anda anak Tuhan, harusnya Anda tidak perlu khawatir masa depan Anda lagi. Oke, saudara. Keluaran 4 ayat 1 sampai 9. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya
ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dan dimasukkannya tangan ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Setelah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya sampai kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua mujizat tanda itu dan tidak mendengar perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Maka air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudara, nah walaupun Tuhan udah menyatakan identitasnya, sudah menyatakan siapa Tuhan, dan juga udah memberikan kepastian tangan Tuhan akan bertindak, tetap aja Musa ragu-ragu. Tetapi Tuhan dengan hati yang lembut, Tuhan yang dengan hati yang lembut menghibur Musa sehingga Musa dapat percaya, saudara. Sekarang pikirkanlah apa yang terjadi dalam percakapan-percakapan ini. Renungkanlah mujizat-mujizat menakjubkan ini. Aku telah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai aku yang agung. Ia telah meyakinkan Musa akan kehadirannya. Ia telah mengatakan kepadanya bahwa ia mengingat janji-janjinya. Ia telah mengatakan kepadanya bahwa ia akan melepaskan kuasanya dengan tangannya. Dan Musa memilih orang lain. Inilah bagian yang saya sukai dalam bagian ini, yaitu bagian ini mengkonfrontasi dan menghibur kita dengan kesabaran Tuhan yang lembut hati. Dalam menghadapi keraguan orang ini yang telah diyakinkan 10 kali, Allah tetap menanggapi Musa dengan kasih karunia. Allah membungkuk untuk menemui hati Musa yang diliputi rasa takut dan menunjukkan kepada Musa kuasa yang akan tersedia baginya saat ia memanggil Firaun untuk membebaskan orang Israel. Tongkat menjadi ular, tangan menjadi kusta, air yang akan disiram dan berubah menjadi darah. Semua itu adalah tindakan kasih karunia untuk menguatkan iman dan kepastian dari orang yang sangat cemas ini. Wow, saudara, saat Tuhan memberikan Anda mujizat, bersikaplah rendah hati di sini. Jika Anda Musa, Anda juga akan takut. Jika Anda Musa, Anda juga akan menginginkan kepastian. Kisah Musa sekali lagi membawa saya kembali ke perjanjian baru. Kisah ini mengingatkan saya pada Thomas, murid yang meragukan kebangkitan Yesus, dan dengan meragukan kebangkitan Yesus, ia meragukan kuasa dan janji-janji Allah. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-sekali tidak akan percaya. 8 hari kemudian Yesus muncul berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Langsung dengan perkataan Tuhan Yesus, Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Lihatlah, sebagaimana Allah bertemu Musa, Yesus bertemu dengan Thomas. Sebagaimana Allah bertemu Musa, Juru Selamat kita Yesus Kristus bertemu dengan kita hari demi hari. Jangan biarkan keraguanmu menghalanginya untuk datang kepadanya. Bawalah keraguan Anda kepadanya dan rasakan kasih karunia yang sangat lembut dan meyakinkan. Bagian terakhir saudara, Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataannya itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan dengan demikian ia akan menjadi penyampung lidahmu dan engkau akan menjadi Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bagian terakhir saudara, pergilah. Jadi kalau kita disuruh Tuhan kadang-kadang kita ada kelemahan ya. Kali ini bagian kelemahan kita takut saudara. Nah tapi gak usah takut. Pergilah, aku menyertaimu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tidak semua tokoh Alkitab mendapatkan jumlah halaman yang sama? Terkadang kisahnya melambat. Seperti Musa ini sedetail dia ngomong sama Tuhan aja ditulis. Dan kita mendapatkan biografi yang panjang tentang salah satu tokoh kitab suci. Terkadang dari lahir sampai mati seperti Musa. Anda juga mendapatkan ini dalam kisah Musa. Kita menyaksikan seluruh hidup Musa. Kisahnya melambat juga dalam kisah Abraham, Yusuf, Daud, Petrus, dan Paulus. Nah, mengapa begitu? Nah, kecenderungan kita karena kita begitu banyak fokus pada tokoh-tokoh ini dan menjadikan mereka pahlawan. Tetapi tujuan biografi ini bukannya itu. Kehidupan tokoh-tokoh ini sekarang dengarkan apa yang saya katakan dimaksudkan untuk menjadi kanvas di mana Allah melukiskan karya agungnya dalam mengampuni, menyelamatkan, mengubah, memberdayakan, dan memberikan kasih karunia. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan hal ini saat Anda berbicara kepada orang percaya lainnya. Tetapi saudara, kita berkelompok, kita mempunyai komunitas, tujuannya adalah untuk melihat karya Kristus di dalam diri orang lain. Tetapi Allah bekerja untuk membawa kita semua ke tempat yang sama. Untuk menghasilkan buah dalam diri kita, tetapi kisah kasih karunia setiap orang itu unik dan berbeda. Jadi Tuhan memberikan kita biografi yang diperlambat dari berbagai tokoh agar kita dapat melihat bagaimana cara kasih karunia yang luar biasa bekerja untuk mengubah dan memperdayakan orang-orang yang telah Ia kasihi. Dalam bagian baru saya baca, kita melihat Musa masih hidup dalam ketakutan dan keraguan. Setelah semua kepastian itu, setelah semua janji kehadiran dan kuasa Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku ingat perjanjianku, akulah the great I am. Ia masih hidup dalam ketakutan dan keraguan dan ia menolak panggilan Tuhan. Maka kita dapat menyaksikan dari dekat dan pribadi bagaimana Tuhan berurusan seseorang yang dalam ketakutan menolak apa yang Tuhan perintahkan untuk ia lakukan. Saya yakin Anda tidak memahami hal itu. Tuhan melakukan dua hal saudara. Dan keduanya harus diperhatikan. Pertama, dia lakukan untuk pengingat vertikal. Dia terus mengingatkan Musa dengan sabar akan kehadirannya dan kuasanya bahwa Musa akan menanamkan sikap dan kemauannya bukan pada dirinya sendiri tetapi pada siapa Tuhan. Jadi waktu kita lakukan sesuatu bukan pada diri kita sendiri tetapi siapa Tuhan yang mengutus kita. Tuhan tidak memanggil kita karena kita mampu, tetapi karena Dia mampu tanpa batas, memiliki kuasa tak terbatas dan bersedia melepaskan kuasa itu untuk menolong kita. Jadi itu salah satu pengingat vertikal. Kalau kita disuruh lakukan apa-apa sama Tuhan, ya, dan Anda yakin akan hal itu, ingatlah Tuhan menyertai Anda. Hal kedua adalah pertolongan horizontal. Karena kemampuannya untuk berkomunikasi merupakan hal yang menimbulkan rasa takut dalam diri Musa. Aku adalah berat mulut segala macam. Tuhan memberikan karunia berupa saudaranya Harun. Bahwa dia akan memanggil Harun dan Harun bersedia menjadi juru bicara Musa. Jadi masing-masing orang itu punya tugas masing-masing. Kita harus bersatu pergi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, yang pasti kita harus takjub adalah Tuhan itu sabar banget. Orang ini udah kayaknya udah nggak bisa diomongin apa. Udah dibilang aku adalah aku gitu loh. Kamu adalah umatku dan tangan aku akan bekerja. Tetapi dia bilang saya ada kelemahan. Ya,
Tapi Tuhan dengan sabar ya dan mengasihi Musa. Sungguh menakjubkan. Karena saat ini dia juga menawarkan kesabaran dan kasih yang sama kepada kita di saat-saat ketakutan kita, saudara. Refleksi ini bahan kita untuk merenung. 1, kapan rasa takut dan keraguan dalam hidup Anda menyebabkan Anda menolak panggilan Tuhan? Apalagi jangan ngomong ini, Tuhan gak ada duitnya, gue gak mau lakukan ini. Waduh ya. Yang Tuhan kasih itu jauh lebih tinggi dari uang. Jangan sambung-sambungkan dengan materi gitu ya. Ya kan? Kamu khotbah di sana mungkin ada orang gini-gini. Tuhan PK-nya berapa? Waduh ya. Apa yang terjadi sebagai akibatnya? Lihat kembali bagiannya, lihat bagaimana Tuhan menanggapi Musa ketika ia menolak. Mengapa menurut Anda Tuhan secara pribadi memanggil Anda kepadanya? Apakah menurut Anda dia memanggil Anda karena Anda mampu dan kompeten? Enggak, tetapi Tuhan akan memperdayakan Anda. Saudara, apa kelemahan spesifik dalam hidup Anda yang menyebabkan Anda takut? Dengan cara apa Anda telah berdoa tentang kelemahan itu dan meminta Tuhan untuk ikut campur? Saudara, dalam hal apa Tuhan telah bersabar kepada Anda ketika Anda menentangnya atau membuat alasan seperti Musa? Saudara, penting untuk luangkan waktu untuk merenungkan hal ini dan tuliskan beberapa poin penting yang mencatat kesabaran Tuhan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu bulan depan hari Jumat minggu pertama. Kita akan lanjutkan kepada bagaimana Musa menghadap Firaun. Ya, habis bagaimana Musa menghadap Firaun mengeraskan hati. Habis itu kita akan masuk ke dalam 10 tulah. Setelah 10 tulah kita akan belajar tentang Paskah dan Exodus. Tuhan Yesus memberkati.